Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Bapak Andi Ainun Najib, Guru Agama Islam SD Negeri 2 Sukodono. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ibadah kurban. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, disilakan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah, peserta didik diharapkan mampu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah kurban dengan benar. Kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah kurban dengan benar. Dan yang ketiga adalah, peserta didik diharapkan mampu menemukan hikmah pelaksanaan ibadah kurban dengan benar. Ibadah kurban diperintahkan Allah melalui kisah Nabi Ibrahim yang bermimpi diperintah menyembelih putranya, Nabi Ismail. Perintah ini adalah ujian keimanan yang luar biasa, dan ketika Nabi Ibrahim siap melaksanakannya, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba gibas besar, dan peristiwa inilah yang menjadi tonggak disyariatkannya ibadah kurban. Sebagai seorang mukmin, apakah keluarga kalian sudah pernah melaksanakan kurban? Apakah kalian pernah memberikan barang yang paling kalian sukai kepada orang lain? Bagaimanakah perasaan kalian setelah memberikan barang berharga kalian untuk orang lain? Buatlah 5 kelompok secara heterogen dan silakan diskusikan materi tentang ketentuan ibadah kurban ini bersama kelompok kalian. Setelah selesai berdiskusi, tempelkan hasil diskusi kelompok kalian pada dinding-dinding kelas agar kelompok lain dapat melihat hasil diskusi kalian dan berbagi informasi dengan kelompok lain. Setiap kelompok dapat kalian namai nama-nama hewan seperti kuda, bebek, ayam, sapi, unta, dan kambing. Adapun tugas kelompok kuda yaitu mendiskusikan tentang pengertian kurban. Kelompok bebek mendiskusikan tentang hukum melaksanakan kurban. Kelompok ayam mendiskusikan tentang syarat berkurban. Kelompok sapi mendiskusikan tentang syarat hewan kurban. Kelompok unta mendiskusikan tentang orang yang berhak menerima daging kurban. Dan yang terakhir adalah kelompok kambing yang mendiskusikan tentang hikmah melaksanakan ibadah kurban. Selamat berdiskusi. Setelah kunjung karya selesai, mari kita simak penjelasan berikut. Secara harfiah, kata kurban berasal dari bahasa Arab qoroba, yang artinya dekat, sehingga kurban dapat dipahami sebagai ibadah yang dilakukan oleh umat muslim, sebagai bentuk pengabdian dan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban melibatkan penyembelihan hewan tertentu dengan niat yang tulus dan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam syariat agama Islam. Praktik kurban terus dilestarikan dan dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha, umat muslim yang mampu secara finansial menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ibadah, mengikuti contoh ketundukan dan ketaatan Nabi Ibrahim. Ibadah kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, serta 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Salah satu dalil Al-Quran yang mendasari ibadah ini adalah dalam surah Al-Kautsar ayat kedua Fasoli lirobika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Mayoritas ulama berpendapat, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, bagi yang mampu. Dan tidak berdosa jika tidak dilaksanakan, meskipun sangat disayangkan, karena kehilangan pahala yang sangat besar. Hukum di atas berdasar pada beberapa hadis berikut. Pertama, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis kedua adalah, barang siapa mendapatkan kelapangan, tetapi tidak berkurban, maka mati sajalah ia sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Adapun syarat orang yang hendak berkurban adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Orang yang ingin melakukan kurban haruslah seorang muslim, karena ibadah kurban khusus ditujukan bagi umat Islam. Yang kedua adalah balik. Seseorang yang melakukan kurban harus telah mencapai usia balik,
yaitu usia dewasa yang ditandai dengan tanda-tanda fisik dan psikologis tertentu. Yang ketiga adalah berakal sehat. Seseorang yang melakukan kurban haruslah berakal sehat, memiliki kemampuan intelektual, dan kesadaran dalam melaksanakan ibadah. Dan syarat yang keempat adalah mampu. Seseorang yang berkurban harus yang memadai. Berkurban sebaiknya tidak dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar atau mengorbankan kehidupan yang sulit. Sedangkan hewan yang dapat digunakan sebagai hewan kurban adalah domba atau kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Hewan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti usia minimal yang ditentukan, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Setelah proses penyembelihan hewan yang dilakukan oleh orang yang berkompeten dan memenuhi syarat sebagai penyembelih yang halal, dan prosedur penyembelihan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam agama Islam. Langkah selanjutnya adalah pembagian daging hewan kurban. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkan, sehingga menciptakan ikatan sosial dan rasa kepedulian antar sesama. Adapun orang yang berhak mendapat daging kurban adalah orang Islam dengan pembagian sepertiga orang fakir atau miskin, sepertiga orang kaya, dan sepertiga orang yang berkurban itu sendiri. Adapun hikmah berkurban adalah sebagai berikut, meningkatkan iman dan takwa, mendekatkan diri kepada Allah, serta melatih keikhlasan dan pengorbanan. Ibadah ini juga memperkuat solidaritas sosial dengan berbagi daging kepada sesama yang membutuhkan, sehingga lingkungan menjadi harmonis, rukun, dan damai. Ibadah kurban juga dapat membersihkan hati dari sifat buruk seperti kikir dan tamak, serta menjadi wujud syukur atas nikmat rezeki yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ibadah kurban yang sudah kalian pelajari dalam video pembelajaran kali ini, silakan kerjakan tugas mandiri dan refleksi berikut. Terima kasih atas semangat belajarnya hari ini. Semoga kita semua dapat berbagi ilmu yang bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.